Kalau ada maulid jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Kif halak bkhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alana Allah min ahli al-ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengupload video pendek tentang nasihatnya Al-Habib Taufik As-Segaf rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menasihati kita. Beliau mengatakan kalau ada acara maulid jangan ngerokok. Kalau di acara maulid jangan ngerokok. Maka ada beberapa komentar yang menurut saya tidak sopan, tidak adab terhadap ulama. Ada komentar yang mengatakan emangnya pom bensin sehingga dilarang ngerokok. Kemudian ada juga yang mengatakan kenapa hanya rokok yang dilarang. Maka ini saya kira ini komentar-komentar dari mulutnya orang yang tidak paham apa makna, apa maksud daripada nasihatnya Habib Taufik yang melarang seseorang merokok, khususnya ketika acara maulid. Tentunya beliau ini adalah seorang ulama. Beliau melarang seperti itu ada dasarnya. Maka ini saya coba bacakan suatu kisah yang berkaitan dengan nasihatnya Habib Taufik tersebut. Ini saya ambilkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidil Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas radhiyallahu anhu. Sayyidil Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijan min ba'dil buyut. Saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sebagian rumah. Ini Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas ini tentunya beliau ini bukan sahabat, belum pernah melihat baginda Nabi, bukan hidup di zaman Nabi. Tetapi beliau pernah melihat baginda Nabi dalam keadaan nyata setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang melihat saya di dalam mimpi, maka akan melihat saya di dalam keadaan sadar. Walaupun sebagian ulama ada yang memaknai melihat Nabi dalam keadaan sadar itu dengan makna melihat Nabi di akhirat, tetapi ada perbedaan pendapat lah intinya. Fasa'altuhu, kemudian saya bertanya kepada baginda Nabi. Faqala, kemudian beliau menjawab, ji'tu li ahdura maulidan fi hadzal dar. Saya datang untuk menghadiri acara maulid di rumah ini. Lakin ra'aitu fihi tumbaka, akan tetapi saya melihat di dalam rumah tersebut terdapat rokok. Ada rokok. Fakharajtu, kemudian saya keluar. Jadi karena ada rokok di dalam rumah tersebut, baginda Nabi tidak jadi menghadiri acara maulid. Itulah yang mendasari nasihatnya Habib Taufik rahimahullahu taala. Kemudian cerita yang kedua, Anil Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqih annahu qala, dari Al-Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqih, beliau mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, pada satu malam, wa kanat zaujati hamilan, dan istri saya ketika itu dalam keadaan hamil. Faqala li, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya'tika mauludun zakarun sammihi Muhammadan. Nanti kamu akan punya anak kamu akan lahir laki-laki dan namai dia dengan nama Muhammad. Fakultu, kemudian saya bertanya, saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atabika ila hauna, apa yang mendatangkan engkau ke tempat ini? Maksudnya apa yang menyebabkan engkau datang ke tempat ini? Faqala, kemudian baginda Nabi mengatakan, na'am,
inna unasan qara'ul maulida wa ji'tu li ahdurahu. Ya, saya datang ke sini karena ada orang yang membacakan maulid dan saya datang untuk menghadiri acara pembacaan maulid tersebut. Falamma danautu minal manzil alladhi yuqra'u fihi al-maulidu, ketika saya mendekati rumah yang dibacakan maulid di dalamnya, wajadtu 'inda babihi rajulan, saya menemukan di sisi atau di dekat pintunya ada seorang laki-laki, wa huwa yamuzzu tumbaka, dan dia sedang menghisap rokok, sedang ngerokok. Faraja'tu walam adkhul, kemudian saya kembali dan saya tidak jadi masuk. Mana'ani dzalik, itu yang mencegah saya untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi karena baginda Nabi melihat ada rokok ataupun ada orang yang merokok di dalam rumah tersebut, baginda Nabi tidak jadi mau memasuki rumah yang ada acaranya maulid tersebut. Ingin hadir untuk menghadiri acara maulid, ada orang ngerokok, nggak jadi. Nah, inilah mungkin yang mendasari nasihatnya Habib Taufik rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau melarang kita ngerokok khususnya ketika maulid. Terlepas daripada bagaimana hukumnya rokok, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Terlepas dari itu, kita membahas mengenai nasihatnya Habib Taufik untuk yang melarang kita ngerokok ketika maulid. Maka bagaimana? Yang pertama, kita ini jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan sampai kita ini mengomentari perkara-perkara yang kita tidak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhum mas'ula. Kemudian ya, bagaimana kita usaha kalau ada acara maulid, kita tahan diri kita untuk tidak merokok. Acara yang hanya mungkin 1 jam, 2 jam, tahan diri kita untuk tidak ngerokok, demi mendatangkan cintanya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.